Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam sorga, kami sangat bersyukur oleh karena kasih Tuhan melindungi kami sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan kami. Dan malam ini kami mau belajar firman-Mu kembali untuk memastikan berkat Tuhan bagi kami melalui pelajaran Sekolah Sabat kami dan menolong kami untuk lebih dekat kepadamu. Urapilah kami dan berikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 7 November 2023 dengan judul Menunggu dan Misi. Lukas 24 berakhir dengan kenaikan Yesus ke surga. Itu tertulis dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Tetapi ini bukanlah akhir dari cerita itu. Penulis kitab ini, Lukas, melanjutkannya dengan menulis kitab kisah para rasul. Sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan murid-muridnya sebuah misi, janji, dan petunjuk-petunjuk langsung untuk menunggu di Yerusalem kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Lihat juga nanti di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Yesus menginstruksikan para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai Dia memenuhi janjinya untuk mengirimkan janji dari Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan melengkapi mereka dengan kuasa untuk bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan di tempat-tempat yang lainnya. Bacalah Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 26. Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit
Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, ayat 16, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Ayat 17, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh dan tertelungkup, dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ayat 19, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Ayat 20, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ayat 21, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ayat 23, lalu mereka mengusulkan dua orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Ayat 24, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ayat 25, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Apakah yang dilakukan para murid ini yang sekarang berjumlah 120 orang, sementara mereka menunggu? Yesus telah memberikan sebuah misi yang jelas kepada murid-muridnya. Mereka harus menjadi saksi baginya kepada dunia. Jadi, sementara mereka menunggu, mereka mempersiapkan misi mereka dalam dua cara. Pertama, Lukas mengatakan bahwa mereka terus-menerus bersatu dalam doa dan permohonan.
Tidak ada pertanyaan lagi dalam pikiran mereka tentang misi yang Yesus telah berikan kepada mereka. Dan misi masing-masing mereka telah menerima misi itu. Hal ini mengilhami mereka untuk bersatu dalam doa. Lukas tidak memberitahukan apa yang sedang mereka doakan. Tetapi besar kemungkinan mereka sedang berdoa untuk mendapatkan hikmat, kekuatan, dan keberanian supaya bisa melaksanakan misi itu bersama-sama. Sungguh merupakan contoh yang baik bagi kita. Hal kedua yang mereka lakukan sementara mereka menunggu adalah mempersiapkan logistik untuk misi mereka. Yudas telah menyerahkan Yesus untuk dieksekusi dan kemudian dia bunuh diri. Hal ini mengakibatkan terjadi kekosongan di antara 12 murid. Jadi ketika mereka menunggu, para murid mencari tuntunan Allah dan memilih seorang pengganti. Sebagai akibatnya, para murid mengorganisasi diri mereka sendiri dan merencanakan bagaimana memulaikan misi mereka. Dalam membuat keputusan-keputusan ini, Petrus memainkan sebuah peran kepemimpinan. Tidak ada yang menantang tindakannya. Mereka semua melihat hikmat Allah dalam peristiwa ini. Terdapat pengertian dan kepercayaan bahwa Allah sedang bertindak, bekerja, dan bergerak di antara mereka. Waktu mereka untuk menanti tidaklah dilakukan dengan bermalas-malasan, tetapi diisi dengan tindakan terarah yang semuanya bertujuan untuk misi. Sementara kita menunggu kecurahan Roh Kudus untuk menolong kita menyelesaikan misi besar dari Allah, kita harus bersatu untuk saling menguatkan satu sama lain. Tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan berdoa untuk kecurahan Roh Kudus dari Allah. Demikian juga kita harus menghubungkan diri kita dan gereja kita dengan apa yang menjadi prioritas Allah, yaitu menyelamatkan yang hilang. Bagaimanakah Anda bisa belajar untuk menantikan Tuhan dan tidak kehilangan iman saat ini? Sementara itu, sambil menunggu bagaimanakah Anda menggunakan waktu Anda dengan baik sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dahulu, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pelajaran yang sangat indah pada malam ini. Kami sudah melihat melalui bacaan kami bagaimana murid-murid itu sungguh-sungguh berdoa dan dengan tekun mempersiapkan diri mereka di dalam misi Allah. Biarlah kami pun sekarang ini, sebelum kami pergi menyampaikan misi Allah, isilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan layakkanlah kami. Dan biarlah bila mana kami berangkat, Tuhan menyertai kami. Sehingga bila mana kami temui orang-orang lain dan kami sampaikan kabar selamat ini, kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan mereka dan memuliakan Engkau seraya menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.